diakui oleh FIFA dan AFC. FIFA buka suara soal nasib timnas Indonesia jika Iran dicoret dari Piala Dunia, hingga jawaban atas desakan Cina minta tanding ulang. Kabar mengenai nasib timnas Indonesia yang bisa terkena dampak di Piala Dunia 2026 bila FIFA putuskan mencoret Iran. Serta, jawaban FIFA atas desakan supporter Cina usai kemenangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nasib timnas Indonesia jika Iran dicoret. Timnas Indonesia telah dinyatakan berhasil masuk dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengamankan posisi keempat di putaran ketiga. Selain timnas Indonesia, beberapa tim yang lolos ke putaran keempat yaitu Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang akan digelar Oktober mendatang. Namun, ada kemungkinan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menambahkan kuota untuk lolos ke Piala Dunia bila Iran dicoret. Iran telah finish di grup A dengan menduduki puncak klasemen dan dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, media Qatar mengatakan ada kemungkinan bagi Iran untuk gagal ikut di Piala Dunia lantaran masuk dalam daftar negara yang dilarang masuk oleh Amerika Serikat buntut konflik dengan Israel. Sebagaimana Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Iran bisa dicoret dari Piala Dunia 2026 setelah lolos, tulis media olahraga berbasis di Qatar, beIN Sport. Iran berada dalam daftar negara yang di blacklist, para warganya akan dilarang masuk ke Amerika Serikat, sambungnya. Meski begitu FIFA sudah mengupayakan bernegosiasi dengan Amerika Serikat agar Iran tetap ikut ke Piala Dunia 2026. Jawaban FIFA soal desakan supporter Cina atas laga kontra timnas Indonesia. Dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berhasil menang dari Cina, namun memicu polemik bagi publik negeri tirai bambu. Supporter Cina mendesak agar pertandingan tersebut diulang lantaran dinilai keputusan wasit yang terlalu berpihak pada tuan rumah. Menanggapi hal tersebut, FIFA menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran aturan serius yang bisa membatalkan hasil pertandingan. Duel dengan gol semata wayang timnas Indonesia yang dicetak Ula Romeni membawa kemenangan setelah wasit Rustam Lutfulin memberikan penalti. Usai laga tersebut, media Vietnam, Sohu, melaporkan bahwa fans Cina menuntut Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, untuk melayangkan protes ke AFC. Mereka menilai penalti yang diberikan kepada Indonesia merupakan keputusan yang mengada-ada. Para penggemar menilai hukuman wasit agak mengada-ada, dan Asosiasi Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC atau bahkan meminta pertandingan ulang, tulis Sohu. Reaksi kaget media Belanda dengar Simon Tahamata pilih bekerja untuk timnas Indonesia, dia menolak berbagai tawaran menarik. Media Belanda merespons keputusan Simon Tahamata untuk memilih bekerja bagi timnas Indonesia di saat dirinya mendapatkan banyak tawaran menarik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tadinya mengharapkan adanya direktur teknik pada Februari, namun yang diumumkan justru seorang penasihat teknis, yaitu Jordi Cruyff. Kini, Patrick Kluivert dikabarkan akan ketambahan mitra bekerja lagi, seiring dengan kabar dari media Belanda, Voetbal Primeur, bahwa Simon Tahamata resmi bekerja untuk timnas Indonesia. Tahamata sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk menjadi dirtek, namun laporan dari Voetbal Primeur mengatakan bahwa legenda sepak bola Belanda itu menjabat sebagai kepala pemandu bakat untuk timnas Indonesia. Kabar ini mengejutkan sejumlah media Belanda, dengan Voetbal Primeur mengklaim bahwa Tahamata sebenarnya tidak kehabisan tawaran. Dia memiliki banyak penawaran menarik dari berbagai klub, namun memilih untuk mendarat di timnas Indonesia. Tahamata memiliki beberapa penawaran kepadanya, namun secara sadar memilih Indonesia. Mantan pemain dengan kemampuan dribble tersebut merasa dihargai dan ingin berkontribusi terhadap ambisi keolahragaan negara tersebut, baik dalam jangka pendek maupun panjang, tulis Voetbal Primeur. Media Belanda lainnya, Soccer News, juga mengklaim hal yang sama, dengan mengatakan bahwa Tahamata mendapatkan banyak tawaran. Tahamata memiliki tawaran yang cukup dari berbagai sudut, termasuk sejumlah klub. Namun, dia dengan sadar memilih Indonesia, tulis media Belanda tersebut. Sebelumnya, Simon Tahamata sudah dikaitkan dengan mantan klubnya, Ajax Amsterdam, hanya setahun setelah memutuskan hengkang. Namun demikian, setelah upaya keras dari PSSI, Tahamata akhirnya bersedia untuk menerima pinangan dari timnas Indonesia. Elkan Bagot tak dipanggil ke timnas Indonesia, pengamat, dia layak masuk skuad. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia saat bentrok kontra timnas Cina dan Jepang masih meninggalkan tanda tanya besar di kalangan pendukung tim Garuda. Sebelumnya, bek jangkung kelahiran Bangkok, Thailand, itu dikabarkan sudah berada di Bali, tempat di mana timnas menggelar pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan dua laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun,
Akhirnya, nama Elkan Bagot tak masuk daftar pemain yang dipanggil tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert untuk menjalani TC tersebut. Dengan demikian, pemain bertahan berusia 22 tahun itu absen saat Indonesia menjamu Cina dan bertamu ke markas Jepang. Sebelumnya, dalam sejumlah laga timnas Indonesia, termasuk melawan Australia dan Bahrain, pemain kepunyaan Ipswich Town yang sepanjang musim 2024-2025 dipinjamkan ke Blackpool FC tersebut juga absen. Alasan kurang tepat. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, lewat kanal YouTube Sport TV Indonesia, belum lama ini ikut angkat suara terkait ditepikannya Elkan Bagot dari pemanggilan ke timnas Indonesia. Saya juga bertanya-tanya. Dia sudah di Bali, tapi tidak dipanggil ke dalam 32 nama. Tapi, ini kan sudah diklarifikasi oleh PSSI, bahwa Elkan masih fokus dengan klubnya, kata Roni Pangemanan. Hanya, menurut pengamat yang akrab disapa Bung Ropan itu, alasan PSSI yang menyatakan kalau Elkan Bagot fokus ke klubnya sepertinya kurang tepat. Soalnya, usai peminjaman di Blackpool FC, Elkan Bagot kini dalam posisi bebas. Tapi, kalau dia bicara fokus dengan klubnya, itu terjadi sebelumnya. Dengan Bahrain waktu itu kan. Sekarang dia sudah bebas. Jadi, fokus apa? Dan dia sudah keluar dari Blackpool FC dan kembali ke Ipswich Town. Kan dia peminjaman di Blackpool FC. Jadi, kalau bicara mau fokus, fokus apanya? Imbuh Roni Pangemanan. Bisa diandalkan, bikin bertanya-tanya. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot saat menghadapi Burundi pada laga pertama persahabatan FIFA Matchday di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, 25 Maret 2023, lalu. Lebih lanjut Roni Pangemanan menegaskan, jika ditilik dari menit bermain di klub, Elkan Bagot sangat layak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kalau soal jam bermain di klub, dia layak sebenarnya. Dia hampir selalu diberi kesempatan bermain di Blackpool FC. Kita nggak tahu ya. Apalagi dia sudah ada di Bali. Kalau dia dikaitkan dengan belum siap untuk bermain, apa iya sih? Tanya Roni Pangemanan. Itu PSSI yang mengatakan sendiri. Katanya, Patrick Kluivert juga sudah tanya ke dia sebelumnya. Tapi, itu kan sebelumnya yang melawan Bahrain. Jawabannya sama, fokus ke klub. Makanya, bagi saya, ini masih jadi tanda tanya besar. Kenapa penyebabnya, kita nggak tahu juga. Kita nggak bisa berandai-andai juga, tambahnya. Tapi, menurut saya dia layak untuk masuk. Layak untuk bisa dipanggil. Walau kita tahu bersama ada Jay Idzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Mees Hilgers. Tapi, dia salah satu yang bisa diandalkan, kata Roni Pangemanan. Bagaimana menurut kalian? Media asal Jerman, Bild, mengkhawatirkan kondisi bek timnas Indonesia, Kevin Dix, yang mengalami cedera. Jika proses pemulihan berlangsung lama, Dix bakal melewatkan tur pramusim bersama klub barunya, Borussia Mönchengladbach. Pemain baru, Kevin Dix, mengalami cedera pada pertandingan terakhirnya sebelum liburan. Pemain itu terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal karena cedera otot saat memperkuat timnas Indonesia, tulis Bild. Bulan April lalu, pemain Belanda berpaspor Indonesia itu mengalami cedera serius di bekas klubnya, FC Copenhagen. Setelah mengalami cedera otot dalam derby melawan Brøndby pada 13 April, Dix harus absen selama 6 pekan, tulis Bild. Libur selama 6 pekan berarti Kevin Dix akan absen pada sebagian besar pramusim di Gladbach, bersama tim Kleindienst yang absen hingga November setelah operasi meniskusnya, lanjut laporan tersebut. Namun, Bild mengetahui setelah meninjau gambar MRI oleh Departemen Medis Gladbach, tanda-tanda peringatannya dinyatakan aman. Cedera otot kali ini tampaknya tidak separah pada bulan April, tulis media tersebut. Namun, diagnosis jarak jauh tidak dapat dilakukan karena efusi masih ada di otot. Meskipun demikian, Borussia sangat yakin bahwa Dix akan dapat kembali berlatih bersama tim dengan cepat selama pramusim. Jika mengacu jadwal pramusim yang telah dirancang, Gladbach bakal menggelar sesi latihan perdana pada 6 Juni 2025. 2 hari sebelumnya akan digunakan untuk melangsungkan tes performa kepada para pemain. Apakah Dix akan dapat bergabung dengan skuad? Belum sepenuhnya pasti. Terutama karena pemain tersebut layak mendapatkan beberapa hari liburan lagi setelah laga internasional dengan timnas Indonesia, lanjutnya. Tom Haye, pemain yang dibutuhkan Persija untuk naik level. Satu persatu pemain keturunan dikabarkan hendak pulang ke tanah leluhurnya. Dari Belanda, seorang gelandang dengan visi bermain mumpuni dirumorkan akan membuka lembaran baru karirnya bersama Persija Jakarta. Dia adalah Tom Haye. Dalam senyapnya bursa transfer awal musim Liga 1 2025-2026, isu ini mencuat menjadi angin segar bagi tim berjulukan Macan Kemayoran itu. Persija disebut menjadi tujuan potensial Tom Haye, yang kontraknya bersama Almere City di Belanda bakal habis pada 30 Juni 2025. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, mengisyaratkan bahwa pihaknya tertarik dengan Tom Haye.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih baru Macan Kemayoran, Mauricio Souza. Terkait isu Tom Haye, tahu saja, tapi balik lagi, banyak sekali pemain naturalisasi yang ingin di Persija. Balik lagi juga bahwa kalau saya yang menentukan, memang saya yang mengatur tim di lapangan. Kan pelatih begitu, ujar Prapanca. Sejak beberapa tahun terakhir, Persija mempunyai slogan, "To the next level". Tom Haye dinilai menjadi pemain yang tepat untuk membawa Macan Kemayoran naik level. Kualitas Tom Haye. Daya tarik Persija sebagai klub dengan fanbase besar dan satu di antara terbaik di Indonesia menjadi alasan banyak pemain keturunan bisa melirik ibu kota. Bagi Tom Haye, kondisi ini bisa menjadi petualangan baru yang tak sekadar soal sepak bola, tapi juga soal identitas dan warisan keluarga. Tom Haye bukan pemain biasa. Dia adalah gelandang kreatif yang kenyang pengalaman di Belanda. Karirnya dimulai dari Akademi AS Alkmaar, dan sempat memperkuat klub-klub Eredivisie seperti Willem II, NAC Breda, hingga SC Heerenveen. Dia juga sempat mencicipi atmosfer Serie B Italia bersama Lecce. Dari sisi permainan, Tom Haye dikenal memiliki umpan akurat, visi tajam, dan kaki kanan yang mumpuni untuk mengeksekusi bola mati. Dia tipe gelandang yang mampu membangun serangan dari lini tengah, membaca ruang, dan menyalurkan bola ke sepertiga akhir dengan presisi. Kurang atribut defensif. Namun, di balik kemampuan menyerangnya, Tom Haye mempunyai celah yang dapat dieksploitasi. Atribut defensifnya minim, dan ia kerap kesulitan dalam duel 1 lawan 1 atau merebut bola di zona tengah. Karena itu, jika jadi ke Persija, Tom Haye perlu didampingi oleh gelandang jangkar dengan karakter pekerja keras dan protektif. Mauricio Souza kemungkinan besar harus memikirkan tandem ideal untuk Tom Haye. Kombinasi dengan pemain seperti Hanif Syahbandi atau gelandang asing bertipe Breaker bisa menjadi solusi agar peran Haye tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Keuntungan Persija mendatangkan Tom Haye. Yang jelas, kehadiran Tom Haye akan memperkaya kualitas teknis Persija. Dia bisa menjadi metronom di lini tengah, pengatur ritme yang selama ini masih naik turun di skuad Macan Kemayoran. Dengan mentalitas Eropa dan standar latihan tinggi, Tom Haye juga bisa menjadi inspirasi untuk pemain lokal. Di usianya yang telah menginjak kepala 3, cukup realistis untuk Haye memilih bermain di Indonesia. Karirnya bisa berjalan lebih panjang di sini. Nama besarnya juga diyakini akan meningkatkan daya saing internal. Tak hanya mengangkat level permainan tim, tapi juga mendongkrak animo publik terhadap Persija. Dalam konteks branding, mendatangkan pemain Eropa keturunan Indonesia bisa menjadi langkah strategis. Secara psikologis, Persija pun akan diuntungkan. Kehadiran sosok berpengalaman seperti Tom Haye dapat memberi ketenangan dalam tekanan, terutama ketika bermain di hadapan puluhan ribu The Jackmania di Stadion Jakarta International Stadium, JS. Bagaimana menurut kalian? Kode keras, pemain naturalisasi Timnas Indonesia Justin Hubner merapat ke Persija. Cek faktanya di sini. Jersey terpampang pada Instagram Story, pemain naturalisasi Timnas Indonesia Justin Hubner akan segera merapat ke Persija? Persija Jakarta mengalami musim yang buruk pada BRI Liga 1 musim 2024-2025. Persija harus puas untuk finish pada posisi ke-7 klasemen. Menghadapi kenyataan tersebut, perombakan pemain tentunya tak dapat penggemar hindari. Salah satu sinyal kuat muncul lewat Instagram Story Persija, 12 Juni 2025. Nampaknya, susunan pemain Persija Jakarta akan kedatangan pemain baru untuk berduet dengan Rizky Ridho. Kabar tersebut belum resmi diumumkan lewat akun Persija Jakarta meski Justin Hubner kini berstatus tanpa klub. Akun resmi Persija Jakarta lewat Instagram Persija mengunggah sebuah cerita singkat pada tanggal 12 Juni 2025. Pada story tersebut, terpampang dengan jelas jersey milik salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hubner. Meski belum ada pengumuman resmi terkait kedatangan pemain baru, postingan cerita singkat ini menghebohkan para penggemar. Justin Hubner yang memiliki julukan El Preman tersebut memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Justin Hubner kerap menjadi duet yang baik dengan Rizky Ridho dan Jay Idzes saat bermain untuk Timnas Indonesia. Hubner juga merupakan pemain yang masih muda. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini merupakan pemain kelahiran 14 September 2003. Artinya, Justin Hubner baru berusia 22 tahun pada tahun 2025 ini. Kemampuannya masih dapat Persija asah menjadi lebih baik lagi. Persija Jakarta akan mendapatkan susunan pemain berkelas apabila pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini benar-benar bergabung. Posisinya yang mengerikan, jika menjadi duet dengan pemain andalan Persija, Rizky Ridho bisa sulit lawan tembus. Meski tanpa Jay Idzes, duo pertahanan Timnas Indonesia ini masih cukup kuat untuk menjadi tembok pertahanan. Bukan tanpa alasan, terbukti selama 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Justin Hubner tak tergantikan. Laga kontra Bahrain, 25 Maret 2025, dan Tiongkok, 5 Juni 2025,
menjadi bukti atas kepiawaian mereka menjaga lini pertahanan Garuda. Pada laga kontra Bahrain 25 Maret 2025 lalu, Justin Hubner dan Rizky Ridho bermain bersama selama 90 menit. Rizky Ridho yang merupakan pemain Persija Jakarta ini menunjukkan kelasnya dengan berduet bersama pemain naturalisasi timnas Indonesia ini. Justin Hubner juga tampil solid pada lini pertahanan Indonesia bersama dua partnernya, termasuk sang bintang Persija. Karena itu, para penggemar tak perlu meragukan duet Rizky Ridho dan Justin Hubner apabila benar-benar bergabung. Hingga saat ini, postingan Instagram Story pada akun Persija Jakarta tersebut belum dihapus. Jersey pemain naturalisasi Indonesia Justin Hubner terpampang jelas pada cerita berdurasi beberapa detik tersebut. Untuk kabar terkait keresmian dari Justin Hubner merapat ke Persija, nantikan fakta yang valid lewat akun resmi Persija Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, Swansea City putus kontrak Nathan Choyaon. Petualangan Nathan Choyaon di Swansea City dipastikan berakhir. Penggawa timnas Indonesia itu diputus kontraknya oleh The Swans. Pemutusan kontrak Nathan diumumkan Swansea City, Rabu, 18 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin sejak 2023. Swansea City dapat mengonfirmasi bahwa Nathan Choyaon telah meninggalkan klub setelah pemutusan kontraknya secara bersama-sama, begitu pernyataan resmi Swansea City. Pemain internasional Indonesia berusia 23 tahun itu bergabung dengan Swans dari klub Belanda Excelsior pada musim panas 2023, dan masih memiliki sisa kontrak 1 tahun yang ditandatanganinya saat tiba di SA1. Kami mendoakan Nathan yang terbaik dalam karirnya di masa depan. Nathan awalnya dikontrak Swansea hingga musim panas 2026. Namun, ex-pemain Excelsior itu sulit bersaing menembus skuad utama klub asal Wales tersebut. Dalam 2 musim Nathan hanya mencatatkan 3 pertandingan berseragam Swansea City, 2 diantaranya di Carabao Cup. Dia bahkan cuma mencatatkan 2 menit saat bermain di divisi Championship, yakni sebagai pemain pengganti kala bersua Preston North End. Nathan sempat dipinjamkan ke klub Belanda, Heerenveen, pada pertengahan musim 2023-2024. Di sana Nathan juga sulit bersaing dan hanya mengumpulkan 15 menit permainan dari 4 laga. Nathan Choyaon menambah daftar pemain keturunan timnas Indonesia yang berstatus free agent atau tanpa klub saat ini. Nathan menyusul Tom Hai, Rafael Struijk, Shane Patinama, dan Justin Hubner. Klub manakah yang cocok jadi pelabuhan Nathan selanjutnya? Persib Bandung mau gaet Shane Patinama, ini tanggapan supporter. Persib Bandung dikabarkan tengah mendekati sejumlah pemain diaspora untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Salah satu nama yang mencuat adalah Shane Patinama, pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya bermain di Eropa. Shane, pemain berusia 26 tahun kelahiran Belanda dengan garis keturunan Maluku dari mendiang ayahnya, disebut-sebut menjadi incaran Persib untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Edo Febriansah. Saat ini, Shane berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama klub Belgia, KAS Eupen, akibat minimnya jam bermain. Perjalanan karir Shane dimulai bersama Jong FC Utrecht pada musim 2014-2015, di mana ia tampil dalam 81 pertandingan dan mencetak 1 gol serta 1 assist selama 5 musim. Ia kemudian pindah ke SC Telstar, klub divisi 2 Belanda, pada musim 2019-2020 dan menyumbang 5 gol serta 5 assist selama 2 musim. Pada 2021, Shane melanjutkan karirnya di Norwegia bersama Viking FK. Dalam 2 musim, ia tampil sebanyak 89 kali dengan torehan 3 gol dan 12 assist. Ia lalu bergabung dengan KAS Eupen pada musim 2023-2024 dan mencatatkan 23 penampilan tanpa kontribusi gol maupun assist sebelum kontraknya berakhir pada Mei 2025. Kini berstatus tanpa klub, Shane menjadi incaran beberapa tim Liga 1, termasuk Persib Bandung yang tengah mencari pengganti Edo Febriansah. Edo sendiri telah membela Persib sejak musim 2023-2024 dan membantu klub meraih 2 gelar juara berturut-turut. Ia tampil dalam 70 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 4 assist. Di musim terakhirnya, Edo menjadi andalan di sektor kiri pertahanan dengan statistik impresif, 73 tackle, 83 intercept, dan 29 sapuan. Menanggapi isu perekrutan Shane, Sekretaris Umum Viking Persib Club, VPC, Arlan Sida, menyatakan bahwa pihaknya tidak terlalu antusias. Ia menekankan bahwa siapapun pemain yang didatangkan baik lokal, asing, maupun diaspora harus memiliki mental juara dan kemampuan mumpuni, bukan sekadar mendongkrak popularitas klub. Kalau saya melihat, Bojan Hodak masih memiliki kuasa terhadap pemain-pemain yang dipilih. Kalau kemudian pemain yang dipilihnya ini memiliki kemampuan, skill, kredibilitas dan mental yang baik, itu menjadi sesuatu yang baik buat klub, katanya dilansir dari Detik Jabar. Tapi kalau kemudian pemain diaspora ini didatangkan hanya untuk menambah eksposur Persib, ya buat apa?
Saya pikir kembali lagi kepada kebutuhan tim untuk lebih baik lagi di musim depan, termasuk target juara, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Ipswich Town perpanjang kontrak bek Indonesia Elkan Bagot. Klub Inggris Ipswich Town resmi mengumumkan mengambil opsi memperpanjang kontrak bek berkebangsaan Indonesia Elkan Bagot untuk 1 tahun ke depan. Klub telah mengambil opsi untuk memperpanjang kontrak bek Elkan Bagot selama 1 tahun lagi, dengan bek muda tersebut kembali dari masa pinjamannya di klub League One, Blackpool, tulis pernyataan resmi klub. Kepastian ini akan membuat Elkan Bagot menjalani musim ketiganya bersama tim utama Ipswich Town yang harus rela kembali berlaga di divisi kedua sepak bola Inggris, divisi Championship. Elkan Bagot memiliki kontrak profesional bersama Ipswich Town hingga 30 Juni 2025 dengan opsi perpanjangan tambahan 1 tahun yang kini telah diaktifkan oleh klub tersebut. Setelah berhasil promosi ke tim utama, pemain berusia 22 tahun tersebut hanya tampil sebanyak 7 kali di berbagai ajang bersama Ipswich Town dan menorehkan 1 gol dari 570 menit bermain. Elkan memang merupakan produk Akademi Ipswich Town dan sempat beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub divisi bawah kompetisi sepak bola Inggris. Pemain bertinggi badan 196 cm tersebut pernah dipinjamkan ke Kings Lynn 2021, Gillingham FC 2022 2023, Cheltenham 2023, Bristol Rovers 2024, dan Blackpool 2024 2025. Sementara itu, Elkan sudah mengemas 23 penampilan bersama timnas Indonesia di level senior pada berbagai ajang dan menyumbangkan 2 gol dari total 1.691 menit bermain. Bagaimana menurut kalian? Harga pasaran Nathan Choyaon, pemain timnas Indonesia yang resmi dilepas Swansea City. Harga pasaran Nathan Choyaon menarik untuk diulas. Sebab, pemain timnas Indonesia itu baru saja resmi dilepas Swansea City. Kontrak Nathan bersama Swansea sejatinya baru berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat. Alhasil, Nathan kini harus mencari klub baru di musim panas 2025. Bukan tugas yang mudah bagi sang agen dan pemain mengingat menit bermainnya sangat minim selama 2 musim berkostum Swansea. Apalagi, harga pasaran Nathan cukup tinggi. Menurut taksiran Transfermarkt, pemain berusia 23 tahun ini memiliki nilai 350.000 euro, setara 6,5 miliar rupiah. Harga pasaran Nathan cenderung stagnan dalam kurun 1,5 tahun terakhir. Nilai tertingginya ada pada kisaran 500.000 euro, setara 9,3 miliar rupiah, pada November 2022 hingga Juni 2023. Sementara, nominal 350.000 euro sudah bertahan sejak 31 Desember 2023 atau saat masih berkostum Swansea City. Angkanya tidak berubah selama hampir 1,5 tahun. Lantas, kemana Nathan akan berlabuh berikutnya? Yakni Bayangkara FC, mengaku siap menyambut pesepak bola berdarah Belanda itu jika tertarik bergabung. Kalau Nathan ingin bergabung, kami, Bayangkara FC, akan sangat senang sekali menerimanya, kata Sumarji kepada awak media. Opsi lain bagi Nathan adalah kembali ke klub lamanya Excelsior. Di sana, ia menimba ilmu sepak bola sejak di akademi hingga level profesional sebelum berlabuh di Swansea City pada 2023. Itulah harga pasaran Nathan Choyaon, pemain timnas Indonesia yang resmi dilepas Swansea City. Semoga pesepak bola kelahiran Rotterdam itu segera menemukan klub baru. Bagaimana menurut kalian? Inilah daftar 11 negara lolos ke Piala Dunia 2026. Sebanyak 11 tim negara yang sudah berhasil memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Australia menjadi negara terbaru yang mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat usai Australia menang 2-1 atas Arab Saudi dalam pertandingan pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Rabu 11 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Australia finish di posisi kedua klasemen akhir Grup C dengan mengemas 19 poin dari 10 pertandingan yang dijalani. Australia pun berhak meraih tiket ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang. Australia berhasil menyusul wakil Asia lainnya yang lebih dulu memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 yaitu Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Selain ada 6 wakil Asia yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026, terdapat 5 negara lain yang sudah meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. 3 tim pertama adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang berstatus tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Selain itu, Argentina juga menjadi tim pertama yang mengamankan tempat di Piala Dunia 2026 dari zona CONMEBOL. Tim lain yang juga telah memastikan lolos adalah Selandia Baru. Selandia Baru akan mewakili zona Oseania di Piala Dunia 2026. Semoga timnas Indonesia juga lolos Piala Dunia 2026.
Persija putuskan batal bangun stadion baru, ini sebabnya? Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengatakan rencananya untuk membangun stadion baru sepertinya batal. Hal ini dikarenakan Persija sudah bisa memakai Jakarta International Stadium, JIS, Sunter, Jakarta Utara. Prapanca sempat mengutarakan bahwa Persija ingin punya stadion sendiri. Sebab, tim berjulukan Macan Kemayoran itu selalu tidak bisa bermain di JIS dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Padahal kata Prapanca, Jakarta punya stadion besar yang seharusnya bisa digunakan Persija. Namun, Persija lebih sering bermain keluar Jakarta seperti Bekasi dan Bogor. Rencana Persija ingin membangun stadion baru pun didengar oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Dengan tegas, Pramono Anung meminta JIS sebagai kandang Persija. Persija akhirnya bisa memakai JIS untuk beberapa tahun ke depan. Rencana membangun stadion baru yang kabarnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, itu batal. Saya tidak menyangka kalau Pak Gubernur memanggil saya karena beliau berjanji kepada kami untuk bisa menggunakan JIS. Jadi ada bahasanya begini, udahlah mas ngapain bikin stadion, JIS bisa dipakai untuk Persija. Jadi selama saya menjabat sebagai Gubernur Jakarta, bisa manfaatkan itu, kata Prapanca. Prapanca senang akhirnya Persija dipedulikan oleh pemerintah Jakarta. Menurut Prapanca, dengan berkandangnya Persija di JIS bisa membawa nama baik Jakarta di Liga 1. Saya sempat ditanya kenapa mau bangun stadion baru sama Pak Gubernur. Dia bilang kenapa gak main di Jakarta padahal ada JIS dan SUGBK. Kata saya, ya Persija tidak bisa bermain di dua stadion itu. Nah dari sana beliau berjanji bahwa JIS ada untuk Persija, kata Prapanca. Tidak usah melanjutkan mengenai bangun stadion untuk Persija, lanjutnya. Atas dasar itu, Prapanca ingin Persija dan JIS bergerak bersama-sama untuk memajukan Jakarta. Persija pun akan berkandang di JIS pada Liga 1 2024-2025 yang dimulai pada 1 Agustus 2025. Saya pikirkan sebagai Persija adalah mengkomersialisasikan JIS. Karena JIS berada di Jakarta Utara, saya harus memikirkan itu dan berdiskusi terus, tutup Prapanca. Bagaimana menurut kalian?